Ada nggak filosofi dari teh yang membuat kamu tambah jatuh cinta? Kalau Cina itu mereka akan menghubungkan teh dengan keindahan alam. Sendu, melankolis, tapi menguatkan. Orang Inggris itu makan malamnya jam 8. Jadinya ada salah satu bangsawan, dia nih mikir gimana ya cara supaya kita bisa ganjel dengan elegan. Akhirnya dibikinlah afternoon tea. Indonesian tea specialist Oza Sudewo. Sekarang yang lagi naik matcha. Aha. Itu bentuk teh paling purba. What is tea for you? Saya sering bercanda, teh itu udah mengalir di darah saya. Tapi memang satu hal ya Mbak, saya menemukan Tuhan di dalam racikan teh. Welcome to Uncensored. Terima kasih. Sebenarnya nama aslinya siapa sih, Oza? Oza aja cukup Mbak, Oza Sudewo. Oke, tapi sebenarnya itu nama bekennya kan? Oke, itu biar kamu aja yang tahu, nanti kalau off the record baru kita ngomongin. Nah, kamu sebenarnya lahir besar di mana? Lahir besar di Jakarta, kemudian SMP minta ke orang tua itu supaya masuk pesantren. Saya sendiri yang minta, Mbak. Masuk pesantren. Aha. Karena nggak tahu ya, di dalam otak anak SD waktu itu tuh kayaknya bosen aja di rumah atau bosen di Jakarta, pengen mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya minta masuk pesantren, habis itu ditaruh di Sukabumi. Kemudian dari Sukabumi mikir lagi balik ke Jakarta nggak ya? Nggak ah, mau coba sekolah di Bandung, lanjut SMA biasa. Ternyata di Bandung lepas dari disiplin, karena kan namanya pesantren kan disiplinnya banyak ya. Di Bandung itu nggak ada pengawasan, 1 tahun kerjaannya tuh main game aja Mbak. Setelah itu orang tua bilang udah balik aja ke Jakarta deh, ngulang SMA lagi juga nggak apa-apa. Karena waktu itu ayah bilang supaya tembus PMDK. Akhirnya balik ke Jakarta. Dan balik gitu. ke Jakarta, kemudian akhirnya kuliah di Bandung. Dan sebenarnya exposure kamu terhadap teh itu pertama kali kapan? Kalau exposure tentu saja sebagai orang Indonesia dari kecil. Ingat nggak waktu teh pertama kali ya dicoba waktu kecil tuh kapan? Jadi kalau momen-momennya ya Mbak, sebagai standar orang Indonesia pas buka puasa. Kemudian pulang sekolah ibu biasa udah nyiapin 1 gelas es teh manis di dalam kulkas. Pakai jeruk nipis nggak? Enggak. Oke. Dan kemudian karena memang masa kecil banyak di Jakarta, default orang Jakarta tahun 90-an liburan kemana Mbak? Ini Puncak. Betul sekali. Dan di Puncak kita ngeliat apa Mbak? Kebun teh. Gitu. Dan saya ingat banget ketika mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD saya nanya ke ayah saya ketika lagi liburan ke Puncak. Ayah itu benalu teh apa sih? Karena kan di perkebunan teh yang banyak di warung-warung itu ditulisnya adalah jual benalu teh. Oh iya. Ya kan? Apa saya itu? tanya ayah saya, benalu teh apa ya? Oh ayah saya bilang itu gulma. Lah terus tehnya mana? Nah pertanyaan itu tuh yang saya yakin juga banyak banyak terjadi terutama di orang yang tinggal di dekat perkebunan teh ya. Wabil khusus di Jakarta gitu. Mereka hampir setahun 3 kali 4 kali mengunjungi Puncak, tapi mereka tidak pernah mencoba teh dengan kualitas bagus. Padahal selama ini teh itu ada di belakang rumah mereka. Gitu. Oke. Nih ngomongin teh kualitas bagus sambil meneruskan ceritamu, mungkin intermezzo. Apa yang ada di depan kita ini? Ini jadi salah satu racikan namanya Night Velvet. Night Velvet jadi seperti namanya Velvet itu bahasa Indonesianya apa sih saya lupa. Bludru malam. Dia kalau Mbak Andini bisa cium aromanya itu memang agak-agak velvety dan ini cocok di malam. Oh tapi nggak bisa tidur atau? Nggak, ini bikin relax. Dan ini settingan kosmopolitan banget. A bit lavish, a bit hedonistic. Dia nih enak diminum ketika kita lagi berendam di bathtub di apartemen sambil ngeliatin city light. Oh, Oza, dan ini nih adalah brand kamu sendiri. Betul, brand sendiri Mbak. Dari sejak tahun? Dari 2010. Dan itu masih kuliah dong berarti? Itu masih kuliah. Oke, sebelum kita ke sana, boleh dicoba dulu dong. Silahkan. Coba, ini tadi berapa sendok? Ini tadi 1 sendok teh. Ini tadahnya juga spesial loh. Dan tadi airnya harus air kettle, tapi aku karena dispenser, jadi merubah rasa gak itu? Sebenarnya iya, tapi gitu? It's okay lah. Oh, jadi Silahkan. baiknya tuh sebenarnya air panas yang mendidih. Tergantung tehnya. Ini kebetulan karena teh hitam dia pakai air mendidih. Kalau teh hijau dia pakai 90 derajat. 90 derajat itu air dispenser biasanya. Oke, aku coba ya. Silakan.
Itu tadi kamu gini-gini dulu tuh kenapa tuh? Itu memang biasanya kita tuh cium aromanya dulu baru kita sesap perlahan, Mbak. Jadi tahapannya kita cium daunnya, kemudian kita juga bisa menikmati proses penyeduhannya. Kenapa? Makanya saya lebih suka pakai teko-teko kaca, karena kita tuh sebenarnya bisa ngelihat proses ekstraksinya. Ketika daunnya mekar, karena kan specialty tea itu daunnya utuh. Jadi daun utuh yang dikompres, dikeringin. Jadi dia kan semakin lama tuh semakin mekar. Gulungannya kebuka dan kemudian kalau kita ngelihat di bawah sinar yang terang atau di bawah matahari ya, kita bisa ngelihat essential oilsnya itu keluar semua. Oh wow, ada essential oil ya? Aha, jadi teh itu kandungannya ada 3. Essential oils, kemudian antioksidan sama kafein. 3 itu. Jadi pasti ada kafeinnya ya? Pasti ada kafeinnya. Memang bawaan dari daunnya. I see. Oke, kita ngomongin tehnya, perjalanan kamu dan teh, kamu ngelihat benalu teh itu, kemudian sampai akhirnya mendalami dunia teh tuh kapan? Itu jadi kebetulan saya tariknya agak mundur nih karena saya nggak tiba-tiba langsung ke teh. Jadi ketika SMA, ayah saya merekomendasikan satu buah buku namanya Rich Dad Poor Dad. Tentu saja kayak banyak orang yang tahu ya. Dan di kelas 3 tuh saya ingat, ketika saya baca bukunya, saya langsung bilang, wah gue pengen jadi pengusaha. Gitu. Project usaha pertama tuh kelas 3 itu gagal, jualan stiker. Karena memang basicnya saya gak terlalu jago jualan ternyata, hard selling saya gak jago. Dan kemudian ketika masuk masa kuliah, saya kembali teringat ke buku itu lagi. Dan di masa kuliah itu saya mencoba berbagai macam usaha. Usaha saya di zaman kuliah yang paling panjang itu waktu itu jual beli Apple komputer. Oke. Ya anak kuliah yang duit yang nggak banyak, tapi mainnya kelasnya yang kayak gitu. Ini di Bandung nih ya? Ini di Bandung. Bayangin aja itu tahun 2000, saya start kalau nggak salah 2007. Ya. 2007 tuh even iPhone aja baru keluar beberapa bulan kemudian. Gitu. Saya sorry, 2006 2007 saya agak lupa deh. Dan usaha itu berjalan kurang lebih 2000 sampai 2010. Dan karena saya pengen jadi pengusaha, saya pengen ketika saya lulus harus ada usaha lagi. Karena saya waktu itu menetapkan oke, gue gak bakal kerja nih sama orang. Oh udah tahu, mau jadi entrepreneur. Betul. Dulu kamu kuliah di? Di Unpad Manajemen. Unpad Manajemen, oke. Pinter dong. Ya pinter gak ya? paling enggak secara akademis jago lah, oke lah ya, gitu. lumayan lah. Terus kemudian? Terus ketika 2010 itu mungkin Mbak Andi ini pernah ingat Medio mungkin dari 2005 atau mungkin 2004 sampai 2008-2009 itu kan jualan es teh manis di pinggir jalan kan lagi laku banget. Sama kayak sekarang, kalau sekarang tuh es teh Solo lah ya. Cuma kan itu wave-nya baru 2 tahun ke belakang. Jadi di hampir 20 tahun lalu tuh jualan es teh manis kayak brand seperti Tongji, kemudian even Sariwangi, mereka tuh jual franchise gitu dengan harga 1.500. Waktu itu saya mikir kayaknya saya bisa nih jualan ini karena kebetulan ibu saya kan catering. Beliau sering bikin segala macam sesuatu, pokoknya eksplorasi di makanannya banyak. Ibu saya tuh suka bikin teh min. Gitu. Jadi yang saya pikirkan waktu itu adalah kayaknya saya bisa jualan modelan es teh manis kayak gitu cuma pakai daun min. Saya mulai coba develop resep sendiri, tapi ada satu hal yang mengganjal. Supply teh yang saya dapat itu di pasaran sama-sama aja semuanya. Maksudnya? Entah gayanya gaya Jawa, teh melati Jawa, atau gayanya teh hitam, teh celup. Gitu. Dan saya nggak pengen produk saya sama dengan yang lain. Nah, di dalam pencarian itu secara tidak sengaja saya bertemu dengan salah satu pemilik perkebunan teh di Ciwidey. Gitu. Dia dulu punya, saya lupa 5 atau 7 kebun. Satu kebunnya itu luasnya 600 hektar. Memang besar banget sebenarnya perusahaannya. Dan alhamdulillah dia mau mengajari saya. Dan sebenarnya jatuhnya ngajarin, nyemplungin juga sekalian ke dunia teh. Jadi di situ saya banyak belajar hal tentang teh. Jadi saya ingat banget ketika saya main ke kebunnya, kemudian saya main ke pabriknya, saya nyobain teh-teh itu macam-macam gitu. Dan sepulangnya dari sana saya mikir sebenarnya apa sih yang terjadi dengan teh di luar negeri, terutama untuk yang specialty tea, karena waktu yang saya cobain specialty tea semua. Specialty tea kayak apa sih maksudnya? Kalau kita bikin padanannya antara mobil LCGC versus Mercy. Gitu. Jadi kalau yang reguler itu kelasnya mobil LCGC,
Kalau yang specialty itu ya kita bisa mulai dari Mercy atau mungkin sedan-sedan premium. Kan feel-nya beda kan ya Mbak ya, dari body, kemudian dari kenyamanan berkendara, suspensi, pengereman, mesin, kayak gitu. Jadi perbedaannya memang sangat jauh. Atau kalau komparasi yang lebih sederhana itu kayak kita ngelihat foto hitam, teh reguler itu fotonya hitam putih. Kalau specialty tea fotonya tuh full color. Gitu. Jadi di specialty tea spektrum rasanya itu jauh lebih luas daripada regular grade. Jadi yang ada di sekitar kita nih teh-teh yang dijual cuma 1.500 atau di bawah 10.000 tuh teh hitam putih itu dong. Betul sekali. Oh my god, tahu aku. Terus manis banget lagi. Nggak Jadi berasa tehnya. tahu nggak kenapa Terus, manis Mbak? Kenapa? Salah satu alasannya sebenarnya banyak ya. Di salah satu konten saya yang memang paling hits tuh 7 juta. Iya. Itu ada faktor Belanda di sana. Nah, tapi yang memang tidak saya masukkan ke sana, rasa manis itu untuk menutupi defect. Gitu. Karena kalau mobil udah bagus, kita kan nggak perlu modif macem-macem. Begitu kurang lebih. Betul. Oke. Jadi di saat itu kamu bertemu dengan pengusaha teh ini yang akhirnya kamu mencicipi, merasakan. Dan segala macamnya, dan itu akhirnya keluar langsung 2010 itu. Enggak. Belum. Belum. Terus? Jadi ketika saya belajar dari dia, kemudian saya coba cari tahu seperti apa sih industri teh di Eropa, Amerika, karena kan Indonesia untuk lifestyle kita kan berkiblat banget ke barat kan ya. Jadi di Eropa ternyata industrinya udah jalan dari akhir tahun 80. Di Amerika mungkin di awal 90. Jadi ketika Starbucks mulai naik, teh itu sebenarnya juga mulai naik. Cuma kopi tuh take off-nya jauh lebih cepat daripada teh. Jadi even di Amerika Mbak, tahu brand Tivana? Tahu dong, nah, ya. Tivana itu baru dibeli Starbucks 2012. Jadi sebelum dibeli Starbucks, mereka tuh punya cabang itu 300. Dan ada 10 besar perusahaan teh, specialty tea di Amerika. Tivana paling tinggi. Yang peringkat kedua 3, 4, 5 tuh cabangnya 200 juga. 200 kecil, 100 besar, 100 kecil. Sampai cabang yang 10 besar itu saya lihat cabangnya kalau gak salah 50 atau 60. Berarti kan saya bisa bilang Amerika pasar specialty tea-nya bagus banget. Ya karena kita berkiblat ke barat. Berarti saya secara sederhana berpikir ini tinggal tunggu waktu aja. Kapan masuk Indonesia. Kemudian saya coba memastikan sekali lagi, ini udah ada belum sih sekitar Indonesia yang udah embrace tentang specialty tea ini. TWG ada di 2008. Gitu. TWG itu dari? Singapura. Singapura. Gitu. Jadi ketika saya ngelihat TWG udah ada, wah ini sih udah tinggal tunggu waktu aja. Jadi permainan saya itu menjadi pionir mulai lebih dulu dan bersabar sampai gelombangnya datang. Jadi itu tahun berapa tuh? Itu di 2010 saya mulai. 2010, oke. Nah apa yang kamu tiba-tiba bisa membuka mata kamu tentang teh? Of course there's a business side di situ. Betul. Tapi what is the personal side yang membuat kamu kayak oke, this is me? Oke. Saya berpikir kenapa saya waktu itu seneng banget usaha dijual beli Apple. Karena memang kalau mungkin orang-orang bilang kan ada istilah Apple fanboy lah ya. Saya termasuk bagian itu tuh. Jadi no Android ya? No Android at all. Jadi saya benar-benar mempelajari Apple tuh dari perusahaan gimana, dari filosofi gimana. Dan saya ternyata sadar saya suka di bisnis yang memang ada kerumitannya. Jadi punya kedalaman gitu. Dan di teh, ketika saya belajar, saya waktu itu belajar tuh teh intensif tuh 6 bulan Mbak. Macam-macam dari bolak-balik ke pabriknya, baca di milis, baca di internet. Dan di 6 bulan itu akhirnya saya sadar bahwa teh tuh selain dalam dunianya juga luas. Jadi gak akan pernah ada kehabisan bahan mainan. Maksudnya bahan bakunya? Bukan, bahan main untuk eksplorasi. Oke. Gitu. Jadi kalau di teh tuh punya 3 kiblat. Kiblat lokal, kiblat barat, sama kiblat oriental. Oke. Gitu. Jadi kalau Mbak Andini ke Cina kan akan menemukan tehnya beda sama yang di Jawa. Kemudian kalau ke Prancis tehnya beda lagi. Ke Arab tehnya beda. Nah jadi setiap budaya itu akan punya caranya masing-masing untuk mengembrace teh. Gitu. Kita sebagai orang Indonesia dengan mayoritas orang Jawa, ya pada akhirnya kita banyak dipengaruhi dengan teh melati. Tapi orang Sunda minumnya kan bukan teh melati, orang Sunda minumnya teh hitam. Dan gak pakai gula.
Datanglah ke restoran Sunda kan akan menemukan tehnya berbeda. Gitu. Datanglah kalau makan Padang, tehnya juga akan berbeda. Mereka pakai teh hitam tapi vanila. Dari perkebunannya juga di Jawa Barat apa Sumatera Barat? Mayoritas perkebunan teh di Jawa Barat. Jadi walaupun source-nya Jawa Barat tapi different variety. Di teh itu ada proses blending. Jadi yang membuat berbeda itu pada akhirnya blending. Oke. Begitu. Okay. Kemudian kalau ke Hong Kong teh susu di sana. Ya. Kalau Tibet dan sekitarnya, Himalaya dan sekitar itu butter tea. Butter tea itu teh dicampur dengan butter dari susu yak. Yak itu kebonya mereka ditambahin garam. Gitu. Rasanya aneh. Aku pernah rasain di Butan. Iya benar-benar. Iya, itu enak banget. Begitu. Unik. Terus ada matcha juga. Betul, sekarang yang lagi naik matcha. Kalau matcha sebenarnya itu bentuk teh paling purba. Justru dia bukan sesuatu yang modern. Tapi di Cina itu teh kan berevolusi, Mbak. Awalnya, bentuk paling awal itu matcha. Dia tehnya bentuknya padat, habis itu dicongkel, digerus. Dibuat jadi tepung. Dan kemudian dari Cina teh menyebar ke Jepang. Karena di Jepang itu ada satu periode di mana orang-orang Jepang tuh tergila-gila sama Cina. Sampai sebutannya itu sinofilia. Kayak mungkin kita ngelihat global sekarang terhadap Korea kayak gimana. Nah di Jepang waktu itu ada kejadian kayak gitu. Segala macam diimpor dari Cina. Agamanya diimpor, baju perangnya diimpor, sistem segala macam diimpor, barang dagang semua diimpor. Sampai ketika agama diimpor, di Cina nih Buddha itu sangat lekat dengan teh. Gitu. Jadi ketika Buddha dibawa ke Jepang, kebun tehnya juga dibawa. Karena meditasi itu aid-nya itu teh. Begitu. Dan itu bentuknya masih tepung. Oh wow. Dan kemudian di Cina bentuk tepung mulai ditinggalkan karena mereka mulai mengejar rasa yang lebih baik. Akhirnya bentuknya jadi daun seperti sekarang. Itu kalau gak salah di tahun 1100-an, 1200 saya gak lupa deh. Jadi tehnya tetap dari tanaman. Tetap dari daun teh, Camellia sinensis, tapi bentuknya yang berubah-ubah, metodenya berubah-ubah. Wow. Begitu. Dan kemudian juga kalau di Inggris beda lagi tehnya kan mereka very big on afternoon tea itu. Betul. Aku karena baru nonton lagi The Crown, jadi The Ratu kan senang banget minum teh kan. Betul. Makanya aku mikir ini kenapa teh banget ya gitu. Itu kenapa kalau misalnya jadi, sejarahnya? Kalau yang saya tahu orang Inggris itu makan malamnya jam 8. Jam 8 sampai jam 9 malam. Dan mereka makan siang, saya lupa mereka punya makan siang atau enggak gitu. Jadi ketika menuju makan malam mereka udah kelaparan. Nah jadinya ada salah satu bangsawan perempuan, dia nih mikir gimana ya cara supaya kita bisa ganjel dengan elegan. Akhirnya dibikinlah afternoon tea. Dan itu pada akhirnya afternoon tea ini jadi semacam acara sosialita Mbak. Karena kan bangsawan semua yang ngumpul. Yang dikumpulin keluarga bangsawan semua. Dan acara afternoon tea ini jadi acara panjat sosial juga. Karena kan di Inggris itu kasta bangsawan beda-beda. Ya kan? Jadi bangsawan yang rendah itu pengen kenalan sama yang lebih tinggi di atas mereka. Gitu. Dan acara tersebut bergulir terus menerus. Wow, begitu. Dan sekompleks itu ya ternyata. Sekompleks itu baru dari sisi budayanya. Sebenarnya kalau dari sisi politiknya, politik dagang ya, karena India waktu itu adalah jajahan Inggris. Dan Inggris ngeset India supaya mereka nanam teh yang banyak. Begitu. Jadi salah satu penyerapannya ya mereka imbre sendiri. Hasil dari jajahannya. Ya, aku pernah juga saya ke Sri Lanka dan mereka tuh nggak biasa minum kopi, minumnya teh karena Inggris juga. Betul. Dipaksa untuk menanam teh. Betul. Dan akhirnya jadi teh producing country dan that becomes the culture. Betul. Yang sama adalah yang membawa teh secara masif itu Belanda ke kita. Jadi perkebunan teh sebesar sekarang di Indonesia itu warisan dari Belanda. Tapi yang membedakan kalau Mbak Andini, saya yakin Mbak Andini paham, Belanda itu ketika mereka menjajah satu negeri, mereka kan dijadiin sapi perah full. Sedangkan kalau Inggris, lu sapi perah, cuma lu minum susu lu sendiri juga. Gitu. Jadi dibuat sedikit lebih mandiri lah. Gitu. Jadi Belanda mengekspor seluruh tehnya ke pasar Eropa. Sedangkan untuk Nusantara yang dikasih kualitasnya afkiran. Gitu. Makanya kalau mungkin Mbak Andini berpikiran kenapa Indonesia gak punya budaya teh yang adiluhung ya. Salah satu alasannya karena tadi kita status sebagai negara jajahan itu menyedihkan. Dan kalau kita lihat Cina, Jepang sama Inggris itu budaya ngetehnya tuh top down semua. Maksudnya gimana tuh? Cina tuh kaisar yang minum Mbak.
Kaisar minum sesuatu, kaisar melakukan sesuatu pasti akan dilihat oleh seluruh rakyatnya. Jepang itu kasta shogun yang minum. Shogun tuh kasta tertinggi kedua di bawah kaisar. Di Inggris keluarga kerajaan yang minum. Jadi semua mata itu akan melihat ke mereka. Sedangkan kalau di kita budaya ngeteh itu hanya tercipta di kalangan bawah aja. Gitu. Karena rajanya sendiri, ya raja waktu itu kan udah pada dikalahin sama Belanda ya. Kerajaan-kerajaan yang tersisa terakhir itu adalah Yogyakarta. Ternyata memang budaya ngeteh di Kesultanan itu lebih ke mimik apa yang orang Belanda lakukan. Gitu. Oh budaya Eropa kayak gini, oke kita ikutin. Karena kan ya statusnya waktu itu kayak gitu. Iya. Itu kalau yang saya observasi sih. Wow, ada nggak filosofi dari teh yang membuat kamu tambah jatuh cinta? Jadi filosofi Cina sama Jepang nih agak beda. Kalau Cina itu mereka akan menghubungkan teh dengan keindahan alam. Musim, terus sungai, cuaca, sesuatu yang sendu, melankolis, tapi menguatkan. Kalau Jepang itu lebih, kalau saya bilang mungkin lebih rada sinting lagi ya. Saya ketika baca buku-buku tentang filosofi teh Jepang itu kepala tuh nggak nyampe sama sekali. Saki ini orang ngomong apa sih sebenarnya? Karena berat banget. Karena buat orang Jepang itu ketika mereka mendapat sesuatu yang mereka suka, mereka akan menganggapnya serba serius. Gitu. Sama seperti kan Bushido. Do itu kalau gak salah artinya kan jalan. Bushi itu jalan pedang kan. Bushido itu jalan pedang. Mereka bagaimana gue yang kasta samurai itu megang katana. Mereka bisa hidup menjadikan katana itu sebagai jalan hidup mereka. Mereka menganggap seriusnya sampai kayak gitu. Jadi turunannya adalah upacara teh Jepang Chanoyu itu dibikin benar-benar rigid mbak. Dan itu kayak semacam semi religius. Gitu. Tea house-nya itu di set berapa tatami. Jadi saya lupa kalau gak salah 2,5 atau 3,5 tatami gitu. Terus dalamnya harus polos. Cuma boleh ada satu hiasan, satu kaligrafi. Pokoknya serba rigid aja. Dan semua gerakannya tuh diatur, benar-benar diatur. Gitu. Yang lucunya adalah tea house itu bukan hanya satu ruangan tapi satu kawasan. Karena tamannya juga harus diatur. Dan sebelum mereka masuk mereka akan ngelihat tamannya seperti apa. Sesaat sebelum masuk ke ruang tea house-nya. Mereka tuh cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Kayak wudhu. Karena simbol dari pembersihan jasad lah. Kalau yang saya baca. Dan katana kan kasta samurai bawa katana kemana-mana. Nah mereka harus naruh katananya dulu di luar. Masuknya pun nundukin kepala. Jadi kan kalau Jawa itu kalau ada beberapa pintu yang memang harus nundukin kepala dulu ya. Nah di tea house pun pintunya bukan pintu full. Gitu. Jadi harus nundukin diri ketika mau masuk ke ruangan teh. Gitu. Ya itu serumit itu. Sedangkan kalau Cina walaupun memang asal muasalnya dari sana dan Cina tuh tataran filosofis tentang tehnya luar biasa tapi lebih kasual sebenarnya daripada Jepang. Berarti memang penghormatan terhadap tehnya itu tinggi banget ya sebenarnya. Tinggi banget. Dalam banget gitu. Dalam banget. Gitu. Iya kan? Apa karena mungkin itu yang tadi kayak kamu bilang efeknya tuh ada menenangkan. Betul sekali. Gitu ya? Betul. Jadi teh itu kan tadi kan komposisi 3 mbak. Antioksidan, essential oils, sama kafein. Di antioksidan ini ada namanya salah satu senyawa namanya L-theanin. L-theanin ini penenang. Jadi ada kapsul L-theanin itu fungsinya memang untuk meredakan kecemasan dan segala macam lah. Jadi ketika sebuah teh itu bisa diolah secara sempurna, kafein itu nggak akan muncul. Sisanya cuma L-theanin mbak. Jadi saya pernah coba satu teh yang memang full L-theanin itu rasanya kayak abis berendam di air panas. Tahu kan feel-nya mbak? Berendam di air panas. Kita 15 menit pas bangun tuh badan ringan semua kan. Ya feel-nya sama banget kayak gitu. Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton Uncensored with Andini Effendi di channel Cauldron Content. Nah, kita masih lihat banyak banget nih yang belum subscribe. So, please subscribe. Dan kalau kalian benar-benar suka dengan kontennya, episodenya, atau channelnya, please like dan juga share with your loved ones or siapapun. Thank you so much. Kenapa di Indonesia itu nggak bisa mendalami that tea philosophy? Padahal di puncak tuh kalau kita liburan zaman dulu selalu lihat kebun tehnya dan benalu teh itu pelang-pelangnya ya kan? Betul. Kalau saya lihat mungkin
sekarang apa sih Mbak di Indonesia yang gak taken for granted? Ada nggak? Ya mungkin batik. Tapi bagi penggunanya seberapa banyak sih orang yang menganggap batik itu secara serius? Mungkin cuma pengrajinnya doang atau juragannya aja nganggap serius. Tapi konsumennya enggak. Sedangkan kalau di teh itu kita lihat Cina dan Jepang, konsumennya pun juga menganggap teh adalah sebagai sesuatu yang serius. Mereka tahu tahapan-tahapannya kayak gimana. Mungkin kalau saya lihat bisa jadi salah satu alasannya ya karena memang tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi juga itu bisa jadi ketika satu masyarakat itu tahapannya masih survival ya untuk apa mereka berusaha berpikir hal-hal yang filosofis. Yang penting gue masih bisa makan hari ini. Dan sayangnya setelah kita merdeka sebentar lagi mau 80 tahun ya mindset kita masih aja mindset terjajah kayak dulu. Gitu even di teh. Wow. Apa mungkin ya peninggalan kolonial itu kali ya karena tidak benar-benar ada that culture. Ya salah satu itu juga. Betul, Iya kan? Memang faktornya sebenarnya banyak banget. Jadi Belanda tidak memberikan apapun dalam sisi budaya teh. Kemudian orang-orang kita juga mengonsumsinya tuh secara kasual semua. Ya. Jadi nggak ada step up-nya. Ya, padahal kalau kita tuh yang kita punya tuh kayak apa sih? Supaya orang tuh pada paham, supaya aku pada tahu kekayaan teh kita tuh seperti apa. Oke, jadi sebagai contoh ya, yang saya racik aja. Saya ada 3 racikan. Itu menang Golden Leaf Awards. Golden Leaf Awards ini kompetisi teh, hitungannya global, pusatnya di Australia. Itu 2 dapat medali emas, 1 dapat medali perak. Itu yang racikan sendiri. Kemudian teman-teman yang di perkebunan ataupun dari brand teh, mereka tuh juga sering ikutan kompetisi-kompetisi di luar. Itu dapat medali emas, medali perak, perunggu itu di Prancis. Itu blend tuh ya? Ada yang blend, ada yang single origin, yang unblended. Oke. Gitu. Oke. Terus kalau dari segi rasa ada memang orang-orang yang bisa ngolah teh tuh sampai cita rasanya benar-benar bagus. Tapi ya memang hanya untuk kalangan yang tahu-tahu aja. Gitu. Karena memang orang-orang yang bergerak di belakang ini kan juga pada akhirnya hanya akan membuat ketika pasar merespon dengan bagus. Ya. Dan kamu sebenarnya juga jatuh bangun juga kan dalam industri bisnis teh ini, iya kan? Betul sekali. Apa benar sempat mau tutup apa gimana? Memang sempat bangkrut juga. Sempat bangkrut. Jadi 2014 saya sempat bikin tea house di Bandung. Jalan alhamdulillah hanya setahun. Dan 2015 udah gak ada. Jadi kemudian di 2015-2016 tuh kayak berusaha berpikir ini gimana ya, lanjut di teh atau enggak. Gitu sampai akhirnya saya berpikir ini kalau gue nggak lanjut di teh, yang pertama sayang gue udah punya pengalaman bisnis di teh 5 tahun. Kemudian yang kedua yang bisa ngolah teh macem-macem juga kayaknya baru gue doang saat itu. Dan di situ saya berpikir oke deh ini kalau memang gue mau kembali lagi di teh dari kebangkrutan ini apa yang harus dilakuin. Waktu itu kenapa saya berpikir kayak gitu apa yang harus dilakuin karena memang walaupun saya mulai dari perkebunan teh di Indonesia Mbak, saya mulai ngimpor juga di tahun 2011 kalau nggak salah. Ngambil barang tuh dari Eropa untuk tea blend kayak gini nih. Oh ya. Kan kalau Mbak Andini ke Prancis, Jerman, Inggris itu kan tea blendnya banyak banget kan. Ya, saya ngambil langsung dari sana tuh, full dan dijual di sini. Jadi saya berpikir kalau saya tetap ngimpor, harganya nggak akan masuk sama sekali. Oke, apa yang harus dilakukan? Oke, berarti kayaknya yang bisa dilakukan adalah belajar ngeblend. Nah, di situ saya putusin, oke, kalau gue pengen serius di teh, belajar ngeblend, cari guru di luar. Akhirnya? Gitu. Dan akhirnya itu yang saya tempuh. Ketemu di mana tuh gurunya? Guru saya orang Australia. Oke, kemudian? Gitu. Dan kemudian saya ambil kursusnya, alhamdulillah lebih mudah bagi saya untuk belajar karena memang saya udah ada pengalaman bisnis sebelumnya. Gitu, saya tahu apa yang pasar mau. Gitu. Jadi ngambil course-nya di? Waktu itu kelasnya lagi di Singapura. Begitu, karena memang dia kelasnya pindah-pindah terus kan. Iya. Kemudian setelah belajar itu? Dan kemudian setelah belajar, saya masih belum start tuh karena masih ngeracik sendiri. Dan itu modal untuk belajarnya sebenarnya bisa dibilang lumayan juga Mbak. Harga kursusnya tidak murah dan beli bahan bakunya tidak murah karena itemnya kan banyak banget. Wow. Gitu. Jadi di situ pun saya nggak bisa langsung mulai karena saya harus latihan dulu. Karena kursus itu kan dia jatuhnya kayak pembekalan doang.
Nggak ikut kursus 3 hari kemudian tiba-tiba jadi jagoan. Iya. Gitu. Terus? Latihan selama mungkin saya lupa 1 tahun kali ya. Saya latihan 1 tahun atau 1,5 tahun gitu. Tanpa kerja tuh ya, tanpa buka kebetulan bisnis. ada usaha lain yang saya jalanin. Oke. Karena memang sebagai pengusaha dan waktu itu memang saya kondisi juga udah nikah. Jadi dapur harus selalu ngebul kan. Dong, ya. Alhamdulillah bisnis yang sampingan yang saya jalanin ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya mulai bisa membagi waktu untuk ngeblending, belajar blending itu. Dan baru di akhir 2018 itu saya restart lagi Ozati. Jadi ini sempat tidak produksi pada saat itu? Sempat tidak produksi. Oke. Sempat tidak produksi itu kalau nggak salah hampir 2 tahun kali ya, kurang lebih. Oke. Gitu. Terus ketika sudah restart, Aha. apa tuh kayak pelajaran berharganya? Pelajaran berharganya ini sebenarnya sangat personal Mbak. Jadi di dalam kehancuran bisnis kan faktornya sebenarnya macam-macam. Ya kan, apalagi kita yang kalau kita pakai kacamata marketing lah, operasional, finance, ya kita bisa menjabarkan semua hal lah. Tapi kalau bagi saya pribadi, ini coba Mbak Andini lihat logo saya, lihat tahunnya Mbak. 1835. Aha, jadi 1835 itu saya taruh karena ketika saya baca tentang sejarah teh Indonesia, 1835 ini adalah pertama kali teh dari Nusantara itu diekspor, dilelang di pasar lelang Amsterdam. Gitu. Jadi bagi saya itu kayak semacam tonggak ekspor teh Indonesia lah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena saya ngelihat TWG naruh tulisan 1837. Padahal saya tahu TWG kan 2018, kenapa dia naruh 1837? Saya coba cari tahu, keluar. 1837 adalah pertama kali Singapura menjadi pos perdagangan teh dan rempah. Tehnya dari mana? Rempahnya dari mana? Itu makanya saya masukin. Dan niatnya memang karena kebetulan saya suka sejarah, jadi saya masukin tuh. Tahun saya masukin, logo saya bikin klasik kan. Dan ternyata ada satu hal yang saya tidak sangka-sangka. Jadi ketika saya bikin tea house itu dan dalam kondisi kritisnya ada seorang temen yang datang dan tahu saya lagi kalut, dia bilang dia lagi ngeliat kayak gini terus dia ngeliat logo saya. Coba deh dicek 1835 di Al-Quran apa. Saya waktu itu umur 27, 26. Dan cita-cita saya jadi pengusaha tuh sangat-sangat kenceng. Even saya pernah ada dalam satu posisi, ngapain lu kerja? Jadi pengusaha aja, ngapain jadi babu orang? Pokoknya arogannya luar biasa lah. Itu zaman kuliah aja udah kayak gitu. Dan ketika saya bikin tea house yang bisa dibilang megah lah ya, apalagi untuk ukuran teh, dan semua mimpi saya tuh kayak terjadi di saat itu. Saya diundang ke TV nasional, masuk sampai ke majalah SWA gitu. Anak umur 27, 26 kan sangat berada di atas angin kan Mbak. Dan ada kesombongan di sana gitu. Balik lagi ke teman saya yang bilang cek deh 1835 di Al-Quran. Itu kondisi lagi kalut-kalut atau wah ini tea house harus tutup nih bla 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 bla. Saya pulang, saya buka Al-Quran, saya lihat 1835. 18 tuh surat Al-Kahfi. 35 itu adalah jadi di Al-Kahfi itu kan ada beberapa kisah. Salah satu kisahnya adalah cerita tentang pemilik perkebunan. Saya kalau setiap kali ngomong kayak gini saya selalu merinding Mbak. Dan selalu tercekat nih. Ayatnya itu dimulai dari 33 cerita tentang kisah ini. Jadi ini cerita tentang 2 orang yang berteman. Yang satu orang kaya banget, dia punya kebun, dialiri sungai-sungai, suburnya luar biasa. Dan satu temennya lagi nih orang biasa aja, nggak tahu miskin, nggak tahu normal gitu. Jadi si orang kaya ini bilang ke temennya, karena temen deket kayaknya ya, dia bilang kayaknya kebun ini nggak akan binasa selama-lamanya. Itu kan perkataan sombongnya luar biasa. Ya lihat aja gue udah kebun seluas ini, serindang ini, seproduktif ini gitu. Dan tepat di 1835 seingat saya ayat itu berbunyi dan dia memasuki kebunnya dengan angkuh gitu. Jadi di situ saya langsung ngerasa ditampar luar biasa sama Allah. Ketika saya baca itu ya tentu saja nangis jadi-jadinya. Betapa bodohnya saya karena kesombongan, apa yang saya bangun, apa yang saya cita-citakan semua hancur. Lalu saya sempat kepikiran juga tuh, ini apa rubah aja ya tanggalnya.
Iya. Terus? Saya pikir 1833 bagus nih, tapi saya nggak nemuin 1833 di dalam timeline sejarah teh Indonesia apa ya, kayak nggak ada. Oh ya udahlah, saya ingat aja tetap aja 1835 itu sebagai pengingat saya secara pribadi. Ya lo walaupun posisi lo ada di mana nanti dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendatang, ingat sombong bisa ngejatuhin. Gitu. Nggak perlu kondisi ekonomi, nggak perlu peperangan, nggak perlu pasar yang lagi turun atau gimana, ya cukup dengan kesombongan bisnis bisa hancur. Gitu. Jadi kayak untuk ngajarin supaya humble ya. Betul sekali. Bener kan? Dan itu ya kalau dihubungin sama teh itu tuh kan rasanya benar-benar humble. Betul. It's not as powerful kayak coffee. Coffee kan langsung psh, gitu kan. Kalau tea kan tuh kayak subtle. Betul. Humble aja gitu lah. You know. Menenangkan memang. Menenangkan. Dan penuh kontemplasi sebenarnya. Wow. Jadilah ini 1835 Preanger Planters. Jadi kalau Preanger Planters ini juragan perkebunan di zaman Belanda dulu. Jadi kebetulan karena memang sekali lagi saya ngulik sejarah, saya pelajarin tuh sebenarnya juragan-juragan perkebunan teh zaman dulu siapa aja sih. Saya sampai hafal tuh nama-namanya, perkebunannya di mana, apa yang mereka lakukan, cerita-cerita mereka kayak gimana. Orang-orang Indonesia bukan sih? Orang Belanda semua. Oke. Dan yang paling terkenal tentu saja adalah Bosca. Observatorium Bosca kan tahu ya Mbak. Ya. Jadi Bosca itu adalah juragan perkebunan teh. Perkebunannya itu namanya Perkebunan Malabar. Posisinya ada di Bandung Selatan, di Pangalengan. Rumahnya masih ada sampai sekarang. Makamnya dia juga di situ. Dan Bosca ini dia yang ngediriin ITB. Dia yang diriin Observatorium Bosca. Kemudian ngediriin Panti Wiataguna di Jalan Pajajaran. Dan Kimia Farma. Sebelumnya kan Institut Pasteur, itu dia juga yang punya peran di sana. Oh wow. Gitu, itu baru salah satu. Dan ada lagi Preanger Planters lainnya, Karl Friedrich Holle, perkebunannya di Garut. Dia ini suka banget dengan budaya Sunda dan dia jago main rebab, seingat saya. Rebab tuh? Rebab yang kayak biola. Oh oke. Megangnya gini, bukan begini. Iya. Kayak biola Sunda itu. Dan dia yang membawa, jadi di akhir 1800-an itu ada World Tea Fair. World Tea Fair tuh di Chicago. Ketika peresmian Menara Eiffel kan 1880 something. Peresmian Menara Eiffel itu seluruh negara kolonial itu bikin bikin pameran. Lu punya jajahan apa aja sih? Bawa dong. Memang rada lucu sih konsep ya. Bawa portfolio jajahan lo. Betul. Jadi kayak kalau nggak salah Belgia atau siapa ya. Mereka kan pernah dengar kata human zoo Mbak. Ya. Itu kalau nggak salah kejadiannya di entah World Tea Fair atau di peresmian Menara Eiffel itu. Nah itu kan sadis ya. Bikin orang-orang Afrika kemudian dirantai, ditontonin. Nah untungnya Belanda gak segila itu. Yang mereka bawa adalah satu kampung, daerah Garut itu dibedol. Semua penduduknya dibawa, ditaruh sana. Mereka bikin rumah sebagaimana pedesaan Sunda. Sampai masjidnya dibangun. Dan mereka semua melakukan aktivitas yang ngejahit, kemudian numbuk padi gitu. Pokoknya segala macam aktivitas desa aja. Begitu, dan pagelaran musiknya ada. Nah itu yang ngebawa tuh Karl Friedrich Holle, juragan teh juga. Wow, so fascinating. Aku gak pernah tahu loh part of this history. Abis itu dipulangin lagi gak tuh? Abis itu dipulangin lagi, betul. Dan sebagai balasan karena mereka sudah dari penduduk desa yang sudah dibawa ke Eiffel, mereka tuh bikin miniatur Eiffel dari bambu di Garut. Gitu. Saya ada bukunya dan itu ada foto Menara Eiffelnya juga. Masih ada? Udah gak ada? Dari bambu Mbak. Kayaknya 15 tahun udah penuh. Bener. Nah sebenarnya kalau gitu sekarang teh dari mana yang bisa dikatakan terbaik? Depends, tergantung. Tapi memang kalau kita, ini tadi kan saya bilang kiblat ada lokal, barat, oriental. Ya. Lokal ini secara pasar paling besar, secara mutu paling rendah. Dan lokal ini tidak hanya terjadi teh Jawa lokal atau teh Sunda lokal, enggak. Jadi setiap budaya itu akan tadi konsumsi dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Dan karena mereka yang dibutuhkan adalah dopingnya, mereka butuh kafeinnya, mereka butuh penenangnya, ya yang penting ada aja cukup. Kemudian kiblat barat ini yang bisa dibilang membuat masif teh dikonsumsi secara global itu dengan penemuan teh celup.
gitu. Sebenarnya tea blending yang saya lakukan juga ini gayanya lebih ke barat. Walaupun gaya oriental, Cina ini mereka juga ngedevelop tea blending. Awalnya ya akarnya memang dari Cina gitu. Cuma gak terlalu dikembangin karena yang kualitas-kualitas bagusnya jauh lebih seru daripada blending. Nah kemudian kalau di kiblat oriental itu ada Cina, Jepang, Taiwan. Ya ini kalau pengen nemuin teh dengan harga-harga fantastis tuh di situ. Gitu. Teh yang bisa membawa kita ke dunia lain lah. Karena the best quality. Betul. Dan bestnya tuh kalau pakaian terbaik ya Mbak Andi ini kan pakai sutra ya. Feel sutra sama katun beda kan? Beda. Ya. Sama feel teh mahal banget sama teh mahal aja itu udah beda Mbak. Bisa semahal apa sih teh itu? Jadi ini sebenarnya saya udah taruh di konten saya juga. Teh yang paling mahal yang pernah saya coba itu harga 220 juta. Per ini? Per cakram. Dia puer. Puer tuh yang kayak lempeng. Ya, ya. Jadi puer tuh kan karakternya kayu Mbak. Dan puer ini kebagi dua. Ada puer matang, puer mentah. Puer mentah ini yang bisa di aging. Kalau puer matang keluar dari pabrik udah bisa langsung dikonsumsi. Kalau puer mentah 5 tahun baru bisa dikonsumsi. Gitu. Puer matang kayunya tuh kayak kayu lapuk mayoritas. Jadi kalau kita minum itu rasanya kayak dimasukin ke dalam peti tua, ditutup, dipaku, dikubur di tanah. Rasanya kayak gitulah. Kok rasanya jadi kayak mau mayat gitu sih. Memang kalau dari segi rasa tuh gak terlalu menyenangkan. Oke. Nah tapi kalau puer mentah, karakter kayu itu sebenarnya macam-macam. Dan tempat di mana dia disimpan itu akan memberikan rasa yang berbeda. Jadi kalau kita simpan di Jakarta, simpan di Surabaya, simpan di Batam, simpan di Singapura, simpan di Malaysia itu pasti beda rasanya. Karena iklimnya juga beda. Jadi puer yang 220 juta ini rasanya kayak masuk kereta kencana punya kerajaan Mbak. Dengan kayunya yang super mahal, entah jati atau oak, umur mungkin 700 tahun, 1000 tahun. Hitam, coklatnya tuh legam. Dan dengan jok dari kulit terbaik. Kaca keretanya tuh dari safir. Warna kebiruan atau kehijauan. Dan ya kayak naik Bentley lah, jangan naik kereta kencana, gak kebayang kan, aku. Kalau Bentley kan kayunya dikit Mbak. Bentley lebih banyak leather and fabric ya. Makanya ini kereta kencana. Oke, kalau teh celup, bener gak banyak mikroplastiknya di situ? Saya nggak baca jurnalnya, tapi ya kalau ngeliat dari berita, ya berkata demikian sih. Tapi technically secara logika kan, itu kan dibikin dari celupannya itu ada unsur plastik kan? Kalau yang saya tahu ya serat itu biasa pakai serat abaka, mereka dari pisang. Okay. Kemudian kalau bagi saya secara pribadi, kenapa saya jarang minum teh celup? Selain pertama itu kualitasnya kan reguler. Walaupun Jadi, the best brand. Walaupun the best brand. Kita sebenarnya paling gampang yang dilihat tuh bukan brandnya, tapi bentuk daunnya. Ini kan Mbak Andi ini udah lihat kan daunnya tadi kayak gimana. Loose leaf specialty tea itu daunnya tuh besar-besar semua. Jadi kalau kita bayangin kayak pizza, kenapa daun besar itu jadi penting? Pizza ukuran 30 cm versus pizza diameternya 1 cm. 30 cm ini bisa masuk macam-macam. Bisa masuk tomat tentu saja, mozzarella, pepperoni, paprika, pokoknya segala macam. Bahkan mau masukin nasi padang di atas aja bisa. Ya kan? Sekarang diameter 1 cm dia bisa masuk apa? Nah, topping-topping tadi itu tuh essential oils sama antioksidan Mbak. Gitu. Jadi semakin besar penampangnya, antioksidan sama essential oilsnya makin banyak. Dan yang bikin cita rasanya bagus adalah essential oils. Gitu. Jadi jangan pakai teh celup. Tidak menyarankan teh celup, tapi lebih ke loose. Betul, loose leaf. Itu yang pertama tadi soal kualitas daun. Yang kedua, karena mereka pakai serat abaka tadi, itu biasanya pakai pemutih. Mayoritas. Gitu. Dan itu chemicals berarti kan? Itu saya kurang tahu pemutihnya gimana. Cuma yang jelas ketika saya minum teh celup sekarang, saya udah tahu ada rasa kertas. Saya bisa deteksi kok ada rasa kertasnya ya. Bahkan teman saya dokter, dia nanya, "Za, gua kok kalau minum teh celup pusing ya?" Pertanyaan saya satu, "Lu ngerendam berapa lama?" "Ya 4 jam." 4 jam gak diangkat-angkat. Saya kasih tahu itu klorin semua kayaknya kalau minum. Itu mending buat ditempel di sini Mas, buat kantong mata.
Iya gak sih? Betul. Oh my god. Ya dia konsumsi ya pemutihnya itu. Oh gitu. Oke, terus kemudian juga nih trending matcha. Kenapa itu bisa trending banget? Dan sebenarnya yang kita minum beneran itu beneran matcha atau enggak nih yang ada di Jakarta ini? Oke. Matcha kalau kenapa trending? Kalau saya lihat ya, yang pertama faktor warnanya sangat menarik mata memang. Ya. Apalagi kalau matchanya matcha kualitas bagus. Matcha kualitas bagus tuh warna hijaunya klorofil, zamrud, ya benar-benar alami lah. Pas diminum memang orang ada sedikit pembiasaan tapi rasanya menyenangkan. Dan yang ketiga tuh efeknya ke badan. Dia jadi matcha tuh satu-satunya teh yang kita minum bukan diekstrak Mbak. Kalau ini kan diekstrak. Ya kan? Daunnya ampasnya gak kita minum. Matcha itu full semuanya dikonsumsi. Dia gak ada ampas, ya ampasnya kita masukin ke badan. Dia tuh dari daun kan? Dari daun. Terus udah gitu ditumbuk gitu. Tidak sesederhana itu. Mohon maaf nih. Jadi matcha 3 minggu sebelum dipanen itu dikabuse. Kabuse itu ditutupin Oke. kebun tehnya. Fungsinya supaya gak ada fotosintesis. Fotosintesis itu bahan bakarnya klorofil. Kalau gak ada fotosintesis klorofil gak kepake. Ya. Ijonya matcha itu dari klorofil yang gak kepake. Gitu. Bahkan kalau nggak salah saya baca tanaman itu memproduksi klorofil lebih banyak lagi karena ditutupin. Nah setelah ditutupin dia dipanen kemudian masuk ke pabrik itu bayangin daun. Daun kan ada urat, ada batang daun, ada urat daunnya dan dia punya kulit Mbak sebenarnya kulit daun. Di matcha itu semuanya dikupas. Ngebayangin nggak ngupas kulit, urat, tulang. Yang dipakai daging daun. Oh wow. Saya nggak tahu ini gimana caranya ya. Saya penasaran banget tuh datang ke pabrik untuk produksi matcha. Lu gimana sih kok bisa ngupas kayak gitu semua? Kemudian setelah dikupas itu sebutannya tencha. Iya makanya ada tencha. Itu matcha yang belum digiling. Oh oke. Nah dari tencha dia masuk ke gilingan batu. Gilingan batu itu ukurannya mungkin sesofa, ya berat banget. Saya nggak tahu materialnya mungkin granit dan kalau dibalik dia tuh gurat-guratannya semua sangat halus. Jadi ketika tencha masuk ke sana dia tuh bisa jadi tepung. Meshnya di atas 200. Jadi mesh itu kan satuan tepung lah ya. Semakin kecil angkanya tuh semakin kasar. Dia tuh di atas 200. 200 udah halus, udah mirip kayak bedak. Wow. Gitu. Dan ini factory nih ya? Ini factory. Oke. Gitu. Oke. Jadi bayangin gilingan batu berputar. Kalau ngejar produksi diputar cepat kan ada friksi jadinya panas. Matchanya rusak. Makanya puternya harus paling optimal. Dan dia itu paling 1 jam menghasilin 40 gram doang. Wow. Itu yang mahal. Kalau sekarang udah ada teknologi itu ada penggiling keramik. Iya. Jadi millernya udah pakai mesin tapi pakai bola-bola keramik lah. Cuma saya masih belum pelajarin detailnya kayak gimana. Iya. Dan yang paling ekonomis itu pakai miller biasa, mesin miller. Dan memang harusnya harganya mahal kan? Harusnya harganya mahal, betul. Jadi kalau misalnya kita di sini minum tiba-tiba ada matcha tea murah, itu sebenarnya bukan matcha. Karena aku lihat konten kamu. Oke. Tergantung. Jadi? Kalau murah banget, kemungkinan green tea powder. Kita bisa deteksinya yang keluar itu rasa pahitnya nguasain mulut atau cuma selintas. Kalau selintas itu matcha, kalau nguasain mulut ketika kita tapi nyobainnya bukan dalam bentuk latte ya. Kita nyobain cuma ditambahin air panas aja atau air hangat. Kalau nguasain mulut berarti green tea powder. Karena green tea powder itu dia akan tetap ngegiling urat sama tulang daun. Gitu. Oke. Jadi kalau matcha tadi rasanya lebih pahitnya selintas doang. Pahitnya selintas. Oke. Dan rasa matcha itu vegetal. Artinya? Vegetal tuh rasa sayur. Beda dengan rasa grassy. Grassy itu rumput. Rumput itu ada langunya, ada pahitnya juga. Dan konsentrasi rasanya tuh lebih lebih pekat lah kalau grassy dibanding vegetal. Vegetal kayak kita makan makan selada lah. Makan tuh lalapan deh. Ya makan lalapan kan ringan-ringan semua. Yeah. Kayak gitu. Tapi kalau cobain aja makan rumput beda rasanya. Gitu. Nah kenapa sekarang matcha bisa ada yang murah? Karena sekarang Cina udah mulai produksi banyak. Gitu. Tapi beneran matcha gak? Mungkin di kabuse tapi lebih sebentar.
gitu. Mungkin juga pakai gilingan, cuma bukan gilingan batu. Yang penting volume tercapai dan rasa itu ya masih bisa diterima lidah lah. Karena kan pada akhirnya penggunaannya hanya untuk latte Mbak. Dicampur-campur lagi. Bukan usucha ataupun koicha. I see. Sekarang kalau kita ngomongin campur-campur. Pertama, sebenarnya teh kalau campur gula. Oke. Menurut kamu gimana? Tergantung kualitasnya. Okay. Tadi kan gula dipakai untuk nutupin defect. Yes. Jadi ketika tehnya kualitasnya memang kurang, regular grade aja, ya mau nggak mau emang harus ditemenin gula. Kalau kayak di Jawa tuh, kalau di Jogja kan pakai gula batu tuh. Ya. Itu menutupi defect sebenarnya. Menutupi defect dan diabetes. Coba aja minum tawar, teh-teh Jawa. Ya. Wah, aku tantangan kan? Tantangan. Aku bawa air putih aja sih sebenarnya. Oke, dengan dicampur susu, which is very British. Oke, betul. Itu gimana menurut kamu? Jadi sebenarnya kalau kita telusurin akarnya Mbak, orang Inggris mereka pun melakukan hal yang sama, cuma bukan versi gula, mereka pakai versi susu. Tapi yang lucunya, saya baru baca nih satu majalah, ketika Inggris dapat kualitasnya sebenarnya nggak bagus-bagus amat dari Cina ataupun dari India. Mereka nambahin susu untuk nutupin rasa sepetnya yang luar biasa. Dan dari situ permintaan susu naik, industri susu tumbuh. Multiplier effect. Multiplier effect. Business. Oke. Nah ini the biggest debate. Teh dan kopi. Oke. Kamu minum kopi nggak? Sudah tidak kuat. Gara-gara zaman COVID kayaknya kebanyakan minum kopi susu. Oh. Jadi sekarang saya tuh kopi minum biasanya kalau udah dapat ACC dari istri aja. Jadi dia tahu mana yang rasanya tuh cocok buat tenggorokan sama lambung saya. Karena kamu nggak bisa terlalu acidic gitu ya? Iya betul. Dan saya baru sadar yang natural wash kalau nggak salah itu saya nggak bisa minum. Karena terlalu asam. Terlalu asamnya tadi. Gitu. Tapi ada kopi-kopi lain, ternyata bisa nih sampai 1 gelas. Ya karena opsinya semakin sedikit bagi saya, akhirnya yaudah deh nggak usah aja sekalian. Walaupun sebenarnya saya suka kopi. Ya, itu kan selalu ada perdebatan, tea person atau coffee person, dog person atau cat person, ya kan? Karena ada karakteristiknya. Betul. Bener nggak sih seperti itu? Kalau saya suka dengan adagium barat, coffee to go, tea to stay. Artinya? Jadi kopi itu memang kalau kita butuh sesuatu yang rush, teh kalau kita pengen tenang, kita pengen grounded. Gitu, walaupun ketika saya mendalami teh ya matcha, ketika kita minum itu, saya ingat pengalaman pertama kali saya minum matcha, saya dibanti-banti, hati-hati Za, lu minum lu terbang nih. Saya minum memang, dak, itu bawaannya tuh mata langsung cerah Mbak, bawaannya pengen lari. Pada waktu saya minum usucha kalau gak salah, saya lupa dari perkebunan apa, grade-nya apa. Tapi memang benar-benar ngasih energi yang luar biasa. Ya kafeinnya kan juga tinggi di matcha. Oh, makanya minumnya di pagi hari. Kalau matcha itu ya? Enggak juga? Saya gak bisa bilang gitu sih. Matcha, kalau bagi saya pribadi akan minum matcha ketika saya butuh energi. Gitu. Dan kalau pagi biasanya saya selalu start dengan sesuatu yang kayak posisinya kayak manasin mesin lah. Cukup untuk menghangatkan. Gitu. Jadi bukan ini? Bukan ini buat relax soalnya. Jadi kalau saya ada racikan namanya vanilla bourbon sama karamel. Dia itu untuk pagi kalau kerja. Karena kalau pagi hari Minggu itu ada beda lagi tehnya. Kalau pagi liburan ada beda lagi. Tapi bukan sesuatu yang langsung bikin bangun gitu. Betul. Karena ya manasin mobil tadi, badan gak bisa tiba-tiba bangun langsung pakai pakaian kerja kan gak enak. Iya. Mesti ke kamar mandi dulu, cuci muka, mandi, sarapan. Ya. Gitu. Tapi kalau secara karakter manusia yang lebih menyukai teh dan lebih ke kopi, bener gak tuh mitosnya seperti itu? Kalau saya lihat sih sebenarnya kayaknya enggak sih Mbak. Enggak ya? Kayaknya enggak. Enggak ya? Yang kalau kopi drinker lebih kayak anxious, selalu pengen buru-buru. Tadi ya coffee to go. Terus kayak yang teh itu lebih kalem. Kebetulan saya jarang memperhatikan manusia ya. Gak bisa banyak jawab berarti. Lebih memperhatikan tanaman.
terutama tanaman teh. Oke, dari yang kamu tahu selama ini nih ya tentang teh dan sudah memberikan kamu begitu banyak kesempatan sampai akhirnya bisa cerita di sini betul. mengenai teh gitu. What is tea for you? Kalau saya sering bercanda, teh itu udah mengalir di darah saya. Bercandanya kayak gitu. Tapi memang satu hal ya Mbak, terutama tentang tea blending nih. Saya menemukan Tuhan di dalam racikan teh. Kenapa? Saya ingat ketika saya main ke Gardens by the Bay, Singapura. Masuk ke domnya yang anggrek, pokoknya banyak bunganya aja. Saya masuk, saya kaget, saya pakai kacamata, saya nangis Mbak. Saya ngelihat betapa Allah itu menciptakan segala sesuatu sempurna. Dan itu baru dari visual. Ya, mata yang saya lihat dan kemudian saya berpikir, oh ternyata penciptaan kayak gini segala macem lah. Dan kemudian ketika saya ngeblending, kan ngeblending ini macem-macem bahannya. Bunga, buah, rempah, herba, dan segala macam ekstrak saya pakai juga. Ketika rasa A ketemu rasa B, dia tiba-tiba bisa berubah jadi rasa C. Dan kalau nanti Mbak Andini perhatiin lebih dalam, Ozati itu setiap racikannya banyak mood. Kayak tadi kan Night Velvet ini moodnya kosmopolitan banget kan ya. Jadi di situ saya kayak semacam, ambillah kita hidup di kerajaan lah ya. Dan kita punya raja atau ratu yang sangat kita cintai gitu. Dan kita semua rakyatnya jatuh cinta ke dia. Ketika dia pakai jubah kebesarannya, kita ada jarak 10 meter dari dia, kita kan baru ngeliat jubahnya aja udah takjub luar biasa. Gitu. Jadi ketika saya lagi ngeblending dan saya menemukan sesuatu yang sangat menyenangkan bagi pikiran saya tuh lagi kayak ngeliat jubah Tuhan Mbak di situ. Karena banyak keajaiban yang saya rasakan. Dan sayangnya hal ini tuh tidak bisa saya bawa orang. Nih gue ngeliat ini nih diracikan ini. Sayangnya itu yang saya gak bisa ngajak-ngajak orang ke sana. Gitu, karena harus mengerti detil-detil dari setiap bahan baku. Gitu. Jadi kalau ditanya apa sih arti teh buat saya ya teh makin bikin saya ingat sama Allah sih. Mungkin kamu belum bisa mengajak orang untuk lihat nih keajaibannya apa. Tapi aku paling gak dengan nyobain Ozati kamu ini, aku bisa ngerasain cinta dan energi positif kamu yang kamu benar-benar tuangkan sepenuhnya ke dalam blending ini. Jadi aku bersyukur sekali ketemu sama kamu dan denger sharing kamu yang mudah-mudahan ngasih pengetahuan buat kita semua. So thank you so much. Terima kasih Mbak Andini. Thank you. Boleh tehnya lagi gak? Silakan. Ternyata sebagai dulu itu kejam sekali. Kejamnya kenapa sih? Gue kerja di broker yang market maker, Din. Prinsipnya market maker itu orang gak boleh profit. Gak boleh profit. Kalau orang profit, brokernya loss. Gue pakai bahasa yang lebih kasar deh. Kalau orang menang, brokernya kalah. Lu nabung duit yang lu simpen sekarang, kalau lu pakainya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nilainya udah turun tanpa orang sadar. Mana yang duluan? Rich, happiness, healthy? Untuk sekarang healthy. Urusan money gue udah beres. Sekarang gue pengennya sehat. Hai teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe Cauldron Content di YouTube channel ini atau di Spotify dan juga Apple Podcast. Dan kalau kalian suka banget dengan episodenya, please like dan juga share ke your loved ones.